KUHP Indonesia atau Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indi merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht atau KUHP Belanda yang sudah berlaku pada tahun 1800. WVSNI ini diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1918. Pada saat masa kemerdekaan, WVSNI ini kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Indonesia pada tahun 1946. Yang artinya KUHP ini sudah berlaku selama 222 tahun. Melihat dari jangka waktu yang lama pun, kita menyadari bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia sudah tua. Yang mana aturan yang terdapat dalam KUHP tersebut sudah tidak lagi sejalan dengan tingkah laku manusia. Maksudnya, pada zaman sekarang, zaman semakin berkembang dan tingkah laku manusia pun semakin berkembang. Akan tetapi, KUHP yang berlaku di Indonesia ini masih menganut KUHP Belanda yang sudah ratusan tahun berlaku di Indonesia, yang berarti isinya pun sudah tidak sejalan atau sudah ketinggalan zaman dengan zaman yang berlaku saat ini. Nah, disinilah kepastian hukum dipertanyakan. Banyak sekali contoh tindak pidana yang tidak bisa dipidanakan. Akibat hal tersebut dikarenakan kekosongannya hukum dan tidak adanya kepastian hukum. Paradigma, fungsi dan tujuan KUHP sudah berubah. Hukum pidana Indonesia pada awalnya kental dengan falsafah Romawi kuno, di mana falsafah Romawi kuno ini sangat kental dengan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka seseorang itu harus mendapatkan penderitaan, harus diberikan pembalasan. Akan tetapi, KUHP yang terbaru sekarang memiliki paradigma yang berbeda, yaitu terfokus pada 3 arah. Yang pertama, korektif, yang kedua, rehabilitatif, dan yang ketiga, restoratif justice. Yang pertama, korektif. Korektif adalah menyadarkan si pelaku bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu tindakan yang salah, memberikan koreksi kepada si pelaku agar tindakan tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari. Yang kedua, rehabilitatif. Rehabilitatif ini terfokus pada si pelaku dan si korban. Untuk si pelaku, banyak sekali contoh kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Si pelaku melakukan tindak pidana tersebut tanpa disadari, tidak memiliki kesadaran bahwa dirinya melakukan tindak pidana. Banyak sekali pelaku yang melakukan tindak pidana memiliki gangguan mental. Oleh karena itu, untuk pelaku seperti ini diperlukan rehabilitatif, bukannya diberikan sanksi, karena pada dasarnya seseorang yang memiliki gangguan jiwa tidak mungkin dia diberikan penderitaan yang lebih, akan tetapi harus diberikan pengobatan agar seseorang tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi. Yang kedua, terfokus pada si korban. Banyak sekali contoh tindak pidana akan tetapi para pemerintah dan orang-orang di sekitar tidak terfokus pada pemulihan si korban. Seperti contoh kasus kekerasan seksual. Apabila si pelaku kekerasan seksual tersebut telah dipenjara, orang-orang akan beranggapan bahwa kasus tersebut telah selesai. Akan tetapi mereka tidak berpikir akibat yang dirasakan oleh si korban. Bagaimana mental si korban. Oleh karena itu, pemulihan untuk si korban pun sangat diperlukan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah restoratif justice. Restoratif justice ini merupakan suatu tindakan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Maksudnya, jaksa dapat menyelesaikan suatu perkara di luar pengadilan. Di dalam KUHP terbaru terdapat 3 peraturan. Yang pertama, apabila tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang memiliki ancaman kurang dari 7 tahun. Yang kedua,
kerugian yang diakibatkan si pelaku kurang dari 2.500.000, dan yang ketiga, si pelaku bukan merupakan residivis. Oleh karena itu, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku ini memenuhi 3 syarat ini, maka jaksa mengharuskan menyelesaikan perkara di luar pengadilan atau restoratif justice. Karena apabila setiap perkara diselesaikan di pengadilan, maka lapas yang tersedia di Indonesia akan menjadi over kapasitas. Selain itu, alasan mengapa KUHP Indonesia harus diubah yang kedua yaitu disesuaikan dengan perkembangan, karena saat ini di era 4.0 tetapi di era 5.0. Yang ketiga, untuk menjamin kepastian hukum. Nah, untuk mengatasi kekakuan hukum itu, KUHP mengatur pembaruan hukum, antara lain alternatif sanksi pidana selain penjara, yaitu pidana denda, kerja sosial, dan pengawasan. Kemudian tujuan dan pedoman pemidanaan, pergeseran paradigma dalam pidana dan pemidanaan untuk penjatuhan sanksi pidana yang lebih humanis dan bermartabat, serta pemaafan atau pengampunan dan oleh hakim atau judicial pardon. Ada 3 pilar hukum pidana. Yang pertama tindak pidana, yang kedua tanggung jawab pidana, dan yang ketiga pidana dan pemidanaan. Di tindak pidana dalam KUHP lama terdapat 3 buku. Yang pertama tentang ketentuan umum atau aturan umum, dan yang kedua tentang kejahatan, yang ketiga tentang pelanggaran. Di KUHP terbaru ada 2 buku. Yang pertama tentang ketentuan umum, dan yang kedua tentang norma-norma tindak pidana. Karena kejahatan dan pelanggaran dianggap sama-sama merupakan suatu tindak pidana. Dalam bab 2, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, berisikan tentang tindak pidana yang terdapat pada pasal 12, pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, pernyataan yang terdapat pada pasal 20 KUHP terbaru dan pada pasal 55 KUHP lama, dan ada pada pasal 21 KUHP terbaru dan pada pasal 56 dan 57 KUHP lama. Pengulangan terdapat pada pasal 23 KUHP terbaru, dan dalam buku kedua KUHP lama terdapat pada pasal 486, 487, dan 488, dan yang terakhir ada alasan pembenar. Nah, yang ke pertanggungjawaban pidana berisikan tentang pertanggungjawaban pidana umum, alasan pemaaf, pertanggungjawab, dan pertanggungjawaban korporatif. Dalam bab 3 terdapat pemidanaan, pidana, dan tindak pidana. Pemidanaan berisikan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pedoman penerapan pidana penjara, pemberatan pidana, dan ketentuan lain tentang pemidanaan. Pidana dan tindakan berisi pidana, tindakan, diversi tindakan dan pidana bagi anak, pidana dan tindakan bagi korporasi dan perbarengan. Pada KUHP lama banyak sekali istilah-istilah yang tidak dijelaskan secara rinci. Akan tetapi pada KUHP terbaru ini semuanya dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu tidak terdapat lagi kata-kata yang memiliki multi tafsir, seperti contohnya pengulangan. Pada zaman dahulu para hakim hanya menerka-nerka apa yang dimaksud dengan pengulangan. Pengulangan ini memiliki multi tafsir. Akan tetapi pada KUHP terbaru sekarang pengulangan ini sudah dijelaskan seperti tadi pada pasal 23 KUHP.